Halo semuanya, selamat datang kembali di channel L Germany, belajar bahasa Jerman secara otodidak untuk pemula. Oke, kita masuk di Lektion 14. Oke, jadi judul kita Haben und Sein. Jadi haben itu artinya punya, sein itu adalah kata kerja. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu nggak ada, jadi nggak ada artinya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu seperti to be-nya mereka. Jadi ini to be dalam bahasa Jerman lah itu. Oke, kita lanjut saja. Oke, jadi di sini saya sudah kasih tabel untuk konjugasi dari kata kerja haben und sein. Nah, jadi teman-teman coba perhatikan di sini ada ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie oder sie haben, ich bin. Di sein, di kata kerja sein ada ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie oder sie sind. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung ya. Loh, kemarin aku udah belajar konjugasi tapi kok nggak kayak gini? Harusnya kan di sini misalnya nih haben ya. Haben. Kan stamnya itu kan hab kan, HAB kan. Tapi kok di sini jadi hast aja, B-nya kemana? Oke, itu jadi memang seperti itu ya, bukan salah ngetik. Untuk desain, kan harusnya akhirannya ih. Ini kok jadi bin. Nah, jadi ada dia kata kerja yang seperti ini. Jadi dia diibaratkan kata kerja yang tidak mengikuti aturan. Nah, itu disebut kata kerja kuat. Jadi haben dan sein ini termasuk kata kerja kuat. Nah, tapi kalau misalnya kata kerja yang mengikuti aturan, ich taruh du taruh st. Atau kalau dia akhiran s, stamnya tambah t aja untuk du. Seperti itu disebut kata kerja lemah. Oke, jadi untuk kata kerja kuat ini nggak hanya haben dan sein aja, masih banyak lagi. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini nama saya. Kalau misalnya teman-teman bilang nama saya Samuel misalnya, kan kita bilang ich bin Samuel, ya kan ada bin. Nah, bin itu dari sinilah, dari sein ini. Jadi dia bin, misalnya ditanya teman-teman, apa bentuk infinitif dari bin? Sein. Apa bentuk infinitif dari bis? Sein. Coba tengok di sini, tabel kiri. Apa bentuk infinitif dari hast? Haben. Nah, seperti itu. Harus teman-teman tahu. Oke, ini dicatat dulu atau di screenshot bebas. Kita lanjut. Was ist der Unterschied? Oke, apa perbedaannya? Oke, pastinya haben dan sein ada perbedaan yang harus teman-teman pahami. Oke, untuk haben harus selalu ada objeknya. Objeknya itu ya kata benda ya. Objek udah pasti kata benda. Beispiel, saya punya pulpen. Saya punya apel, saya punya roti. Contohnya ya, saya punya pulpen. Pulpen objeknya. Saya punya apel. Apel objeknya. Nah, ini punya ini kan dalam bahasa Jerman haben ya. Saya punya ich habe pulpen gitu. Oke, kalau sein tidak perlu ada objek, tetapi minimal harus ada keterangan atau adjektif. Adjektif itu apa? Adjektif itu kata sifat. Nah, jadi misalnya kalau misalnya dalam satu kalimat itu nggak ada keterangan, ya harus ada adjektif. Kalau nggak ada adjektif, ya harus ada kata keterangan gitu minimal. Nah, sebelum kita lanjut, aku lakukan tes dulu nih untuk teman-teman. Nah, di sini ada saya tulis, saya makan nasi. Coba teman-teman tunjukkan kepada saya objeknya itu yang mana. Kalau subjek kan udah tahu ya, subjek saya. Kata kerja makan. Nah, objeknya itu yang mana? Coba teman-teman tunjukkan. Ya, objeknya itu nasi. Nah, coba kalau kalimat ini. Saya pergi ke hutan. Mana objeknya? Oke, kalau yang jawab objeknya hutan atau ke hutan itu salah ya. Jadi dalam kalimat ini nggak ada objeknya. Kenapa? Nah, mungkin teman-teman mikir, hutan itu kan kata benda. Harusnya dia objek dong. Nah, itu nggak selalu seperti itu. Teman-teman harus perhatikan juga apakah ada preposisi atau kata depan. Di sini kan ada ke itu kan kata depan. Nah, kalau ada kata depan itu maka disebut objek. Salah, maaf, revisi.
kalau misalnya ada kata depan, itu disebut keterangan, bukan objek. Jadi saya pergi ke hutan, saya subjek, pergi ke kata kerja, ke hutan itu kata keterangan. Oke, saya berlari dengan cepat. Mana objeknya? Coba. Oke, jadi dalam kalimat ini sama seperti kalimat kedua, tidak ada objeknya. Jadi cepat itu adjektif, kata sifat, nggak bisa disebut sebagai objek. Jadi saya subjek, berlari kata kerja, dengan cepat itu ya keterangan cara lah ya, keterangan cara. Jadi dia adjektif, keterangan cara. Jadi bukan objek. Maka kalimat ini nggak ada objeknya. Oke, semoga teman-teman paham, karena teman-teman harus peka apa itu objek. Oke, kalau paham kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan ada kasih latihan. Übung. Oke. Ergänzen Sie die Sätze mit das Verb haben oder sein. Nah, jadi Anda lengkapilah kalimat-kalimat itu dengan kata kerja haben atau sein. Oke, jadi kalimat pertama ada ich, titik-titik. Kalau dalam bahasa Jerman itu pung ya, pung. Nah, saya tulis bentar. Pung, pung, pung gitu ya. Ini titik, sorry. Oke, pung. Bahasa Jermannya titik-titik itu pung. Pung, pung, pung gitu. Jadi di sini ada ich, pung, 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 Herd. Herd itu kompor. Nah, di sini kata kerja yang cocok apa? Haben atau sein? Ya, kata kerja yang cocok itu haben. Jadi dikonjugasikan ich habe Herd. Nah, karena Herd ini kan sebagai objek. Ya kan? Oke, kita lanjut. Du, pung, 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 in Schule. Ya, dia sein. Jadi du bist in Schule. Kenapa sein? Karena in Schule, seperti yang sudah saya bilang di slide sebelumnya, itu keterangan, kata keterangan. Kalau kata keterangan, itu harus pakai kata kerja sein. Jadi in Schule di sekolah, ya kan? Keterangan. Wir pung 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 krank. Krank itu sakit. Berarti jadi sein ya. Wir sind krank. Kami sakit. Karena kata sifat ya. Kalau kata sifat atau keterangan seperti ini harus sein. Oke, nomor 4, jangan salah lagi. Ia pung 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 sat. Sat itu kata sifat. Artinya kenyang. Maka sein, betul. Jadi ia said. Konjugasinya said ya, karena ia subjeknya. Oke, das Buch pung 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 teuer. Teuer itu mahal. Buch, buku ya. Oke, jawabannya itu pakai sein, is. Nah, konjugasinya kenapa is? Karena buh, ingat, buh ini masuk ke dalam jenis kelamin neutral ya. Kalau neutral kan kata gantinya s. S konjugasinya jadi apa tadi di tabel yang sudah saya kasih? Jadi is ya. Maka das Buch ist teuer. Max pung 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 Hund. Iya, Max hat Hund. Max ini kan laki-laki, maka pakai konjugasi dari ea itu, ea, dia laki-laki. Kan jadi hat, ya kan? Jadi Max hat Hund. Oke, nomor 7. Sie pung 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 by Thomas. Jadi ini Anda. Sie yang Anda. Lihat baik-baik konjugasinya apa. Oke, ini maksudnya by Thomas itu pada Thomas ya. Di tempat si Thomas. Anda ini berada di tempat si Thomas. Oke, ini jawabannya berarti sein. Jadi Sie sind by Thomas. Anda berada di tempat si Thomas gitu. Kan dia keterangan kan, keterangan. Oke, nomor 8, langsung ada jawabannya ya. Salah saya. Malah keklik 2 kali. Oke, jadi du pung 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 songse. Songse itu kesempatan. Maka karena dia objek, di sini kan objek kan, nggak ada dia kata depan, nggak ada dia preposisi seperti nomor 2 in
atau dia juga bukan kata sifat, maka dia pakai haben. Jadi du hast Chance. Bacanya itu Chance. Oke, nomor 9. Ia Klavier. Klavier itu piano. Oke, bagus. Ia habt Klavier. Klavier itu kan objek kan, sebagai objek. Karena dia satu kata benda dan tidak ada kata depan di sini kan, sebelum Klavier. Iya sebelum Klavier. Nah, nomor 10. Nomor 10. Wir Auto. Auto itu mobil. Oke, berarti jadi haben ya. Wir haben Auto. Kami punya mobil. Karena auto satu kata benda dan tidak ada preposisi atau kata depan. Ini disebut preposisi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata depan. In Schule, di sekolah. Di itu preposisi atau kata depan. Oke, kita masuk ke Aufgabe. Aufgabe itu tugas. Jadi ada penugasan untuk kalian. Ini dia. Buat kalimat dengan kata kerja haben oder sein masing-masing 3. Jadi ya totalnya ada 6. 3 untuk kata kerja dengan haben, 3 lagi kata kerja dengan sein. Oke, untuk jawabannya silakan tulis di kolom komentar, saya akan memeriksa. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Yang belum subscribe, subscribe dulu jika video ini teman-teman merasa terbantu dengan video ini. Dan like jika kalian suka. Also, tschüss.